vulkanik. Nah, yang disebabkan oleh letusan gunung berapi itu disebut gempa apa? Tektonik atau vulkanik? Ayo saya bisa. Angkat tangan dulu ya. Dapat hadiah nih. Kita yang sebelumnya saya jelaskan tadi ya, kita itu nanti akan menjelaskan gimana sih cara cara melindungi diri ketika ada gempa bumi. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih gempa bumi itu apa? Coba satu yang bisa jelasin, ada nggak? Ya. Boleh berdiri, boleh duduk, nggak apa? Ada nggak? Nih coba yang cowok nih. Ada nggak yang belakang tuh? Ada nggak? Nggak ada. Nah, jadi tepuk tangan dong. Sebenarnya jawabannya salah, tapi karena dia udah berani maju, nggak apa-apa, kita tetap kasih jajan ya. Yang benar, yang disebabkan oleh letusan gunung berapi itu disebut gempa vulkanik. Paham ya? Makasih. Menjauhi jendela. Mengambil bantal. Burung. Oke, tepuk tangan dong. Yaudah, videonya kita setel lagi ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
agak mundur ya yang belakang. Ini kakak-kakak yang cowok pakai kacamata semua ya. Jadi buat adik-adik biar nggak kacamataan jangan sering main HP. Mending kalian main lato-lato atau belajar. Oke, mungkin itu ya perkenalannya untuk kakak-kakak yang udah perkenalan. Boleh silahkan duduk dan yang bertugas lanjutkan tugasnya. Meskipun kita bisa jadi saling peduli dan saling waspada bersama, tapi gempa bumi ini juga banyak bikin kita ruginya. Fasilitas umum dan rumah-rumah jadi rusak, jalan jadi kebelah-belah, banyak teman kita yang jadi kesakitan. Pokoknya bikin kita sedih deh. Apalagi di tahun 2018 kemarin, ada gempa yang bikin kota Palu dan Donggala di Pulau Sulawesi jadi hancur karenanya. Gempa ini memakan korban jiwa hingga 2.113 orang loh. Fix, sedih. Kamu udah mengerti kan kalau gempa bumi itu ternyata berbahaya. Makanya gempa bumi bisa kita sebut sebagai bencana alam. Gempa bumi udah bisa disebut menjadi bencana alam kalau kekuatannya boleh mencapai 5 skala Richter. Menyenangkan ya? Gak apa-apa, kita kan jadi warga ya. Ya udah. Oke, ulang ya. Apa saja sih yang harus kita lakukan untuk melindungi diri kita dari gempa bumi? Ya, ada satu lagi nih pertanyaan. Siap-siap ya. Gempa yang disebabkan karena peristiwa gunung meletus disebut gempa? Iya. Enggak. Gempa kan ada dua jenis nih, gempa vulkanik dan gempa tektonik. Nah, gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi itu disebut gempa apa? Angkat tangan. Jadi saya maju deh. Nah, cari yang lain. Cari yang lain. Cari yang lain, kurang pede. Ya. Ayo siapa nih? Ayo. Yang mau nih? Dapat hadiah loh. Dapat jajan. Diulangi aja pertanyaan. Ini kan ada dua ya, gempa tektonik dan gempa vulkanik. Nah, yang disebabkan oleh letusan gunung berapi itu disebut gempa apa? Tektonik atau vulkanik? Ayo siapa yang bisa? Angkat tangan dulu ya. Karena peristiwa gunung meletus disebut gempa? Iya. Enggak. Gempa kan ada dua jenis nih, gempa vulkanik dan gempa tektonik. Nah, gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi itu disebut gempa apa? Angkat tangan. Yang harus kita lakukan untuk melindungi diri kita dari gempa bumi. Ini namanya siapa? Nama saya Novi Lestari. Kelas 5.
Oke. Bagus udah berani maju. Yang penting tuh maju. Salah bener itu belakangan. Asal kalian udah berani maju itu udah bagus banget. Apalagi kalian kan masih kelas 4, 5, 6 nih. Itu kalian udah maju, udah berani praktek, itu udah bagus banget. Kami dari kakak-kakak ini bangga benar punya adik-adik kayak kalian semua. Tepuk tangan dong buat kita semua. Mungkin setelah acara ini selesai kita foto bareng dulu ya sama kakak-kakak ini ya. Iya. Oke. Iya. Nanti di ini aja Kak. Kenapa mengadakan hadiah kita? Hadiahnya aku saja. Oke. Apa hadiahnya? Oke, jadi kakak-kakak di sini ada lagu nih buat kita semuanya. Oke, pertanyaannya dengan baik-baik ya. Apa saja sih hal yang harus kita lakukan untuk melindungi diri kita dari gempa bumi? Coba angkat tangan lagi, coba. Ayo cari tahu penyebabnya. Bukan. Ini bukan karena bumi lagi digelitikin sama bulan. Hal aneh yang terjadi pada bumi dan alam itu kita sebut sebagai fenomena alam. Dan fenomena alam itu ada banyak banget contohnya. Misalnya aja bisa terjadi siang dan malam, itu fenomena alam. Lalu kalau kamu kehujanan, itu juga fenomena alam. Termasuk juga ketika bumi bergoyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Kalau boleh tahu di sini kelas berapa aja ya? Coba yang kelas 4 coba. Oh, yang kelas 5? Kelas 6? Oke. Ya, jadi di sini kakak-kakak KKN itu akan memberi informasi terkait bagaimana sih kalau ada gempa bumi nih kita harus ngapain gitu loh. Nah, untuk sebelum kita memaparkan materi tersebut, kita kenalan dulu nih sama adik-adiknya. Tapi kita dulu ya yang kenalan. Nama saya Fazrian Ade Priyambudi.
boleh dipanggil Kak Rian atau basing kalian lah. Seenaknya kalian. Nama saya Fadrian Ade Priyambudi, dan di samping kiri saya ini Kak Mary Riana Rizka Lestari. Ya, boleh dipanggil Kak Mary. Coba di say hi dulu, Kak Mary gitu. Ya, di samping kanan saya itu ada 3 kakak. Yang pertama adalah Kak Santia Safitri. Hai semuanya. Hai dong, hai. Nah, yang di sampingnya nih Kak Beria Asistiana Beriana. Boleh dipanggil Kak Ber. Bangunan itu banyak yang roboh. Nah, di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara melindungi diri ketika ada gempa bumi tersebut. Mungkin untuk operator bisa bisa langsung di ini apa di setel videonya. Sebelumnya, tolong perhatiin baik-baik ya videonya. Soalnya nanti setelah videonya selesai akan ada pertanyaan buat kalian, dan yang bisa jawab, yang berani jawab nanti dapat hadiah. Nama saya Novi Lestari. Kelas 5. Berlindung di bawah meja. Oke, Satu aja. Ada lagi? ada lagi. Ada apa lagi? Selain di meja, di bawah meja. Terus satu lagi. Menjauhi jendela. Coba ini maju 3 maju coba. Ayo maju sini. Oke, kalau udah paham berarti siap dong dikasih pertanyaan. Dapat hadiah nih. Siap ya? Oke, pertanyaannya dengerin baik-baik ya. Apa saja sih hal yang harus kita lakukan untuk melindungi diri kita dari gempa bumi? Angkat tangan siapa nih? Cepetan ya. Oke.